Para terduga pelaku diduga telah mengikuti pergerakan korban sejak sebelum kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan media sekalian, siang hari ini kami ingin menyampaikan informasi terkait dengan hasil dari penanganan perkara yang diduga telah terjadi kepada korban atas nama Andri Yunus, telah diduga diserang oleh pelaku orang tidak dikenal dengan cara menyiramkan cairan yang diduga zat kimia asam kuat ke arah wajah dan tubuh korban. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Kapolres Jakarta Pusat terkait dengan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh kami. Bentuk keseriusan Polri di dalam menangani perkara ini, kami saat ini sudah membentuk tim gabungan pengungkapan perkara yang terjadi, terdiri dari penyidik Satreskrim Polres Jakarta Pusat, kemudian penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya, dan dari Bareskrim Polri. Setelah kami memperoleh informasi dan laporan sehubungan dengan kejadian dimaksud, selanjutnya kami melakukan upaya penyelidikan, melakukan analisis terhadap CCTV dan analisis terhadap saluran komunikasi yang ada. Ada 86 titik kamera pengawas yang kami ambil sehubungan dengan titik-titik di mana diduga para pelaku penyiraman ini berangkat dan kembalinya. Ada 7 titik kamera pengawas atau CCTV yang diambil dari sistem elektronik tilang. Kemudian ada 27 titik yang kami ambil dari Diskom Infotik. Kemudian ada 8 titik yang kami ambil dari Dinas Perhubungan. Kemudian ada 44 titik CCTV dari warga, artinya rumah warga, kemudian perkantoran maupun bangunan-bangunan yang ada di sekitar jalur pelintasan pelaku. Dari 86 titik kamera pengawas yang kami analisa, ada 2.610 gambar dalam bentuk video dengan durasi 10.320 menit, sehingga kami membutuhkan waktu cukup beberapa hari ini dalam menganalisa digital terhadap video rekaman CCTV yang ada di sepanjang jalur yang dilintasi oleh pelaku. Dapat kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian, sebelum kejadian terpantau berdasarkan hasil analisa rekaman CCTV dari sejumlah titik di wilayah Jakarta, para terduga pelaku diduga telah mengikuti pergerakan korban sejak sebelum kejadian. Pergerakan para terduga pelaku terdeteksi melalui beberapa titik kamera pengawas dengan jalur dimulai dari pergerakan para pelaku ini dari wilayah Jakarta Selatan menuju titik kumpul awal di Jalan Merdeka Timur atau sekitar depan Stasiun Gambir. Kemudian sore hari dari depan Stasiun Gambir tersebut di Jalan Merdeka Timur
terduga pelaku menelusuri Jalan Insinyur Haji Juanda. Ini kami sampaikan berdasarkan hasil temuan analisa CCTV ya rekan-rekan sekalian. Kemudian dari Jalan Insinyur Haji Juanda, para pelaku menuju Jalan Medan Merdeka Barat. Dari Jalan Medan Merdeka Barat selanjutnya menuju kawasan Tugu Tani. Jadi kalau rekan-rekan mengikuti alurnya itu melingkari Monas menuju jalan wilayah kawasan Tugu Tani. Kemudian dari Tugu Tani selanjutnya berputar dulu menuju Jalan Medan Merdeka Timur dan selanjutnya menuju YLBHI. Setelah sebelumnya menuju SPBU Cikini Raya. Nah, dari YLBHI rekan-rekan sekalian, ini sudah mulai para pelaku ini mengikuti korban ketika korban selesai acara di YLBHI. Nah, korban ini tidak langsung menuju ke tempat kejadian perkara, namun sempat mengisi bahan bakar dulu di SPBU Cikini Raya, dan itu diikutin oleh pelaku sekitar pukul 23.32 atau 23.35. Para terduga pelaku terlihat berada di SPBU Cikini Raya. Selanjutnya diduga 4 orang terduga pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor menunggu korban di depan KFC Cikini. Kemudian mengikuti korban yang bergerak menuju Jalan Diponegoro dan selanjutnya ke arah Jalan Salemba 1. Nah, saat kejadian pada pukul 23.37 hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di Jalan Salemba 1 persimpangan Jalan Talang wilayah Jakarta Pusat. Di sana tempat kejadian perkara terjadi dan puji syukur kita memperoleh rekaman CCTV dengan gambar yang cukup jelas, sehingga ini sangat membantu di dalam proses penyelidikan dan penyidikan kami. Kemudian pasca kejadian juga tim kami melakukan penelusuran terhadap para terduga pelaku, melakukan pelarian ke arah yang berbeda dari 2 tim, dari 2 motor yang ditumpangi, 1 motor masing-masing 2 orang tersebut. Yang 1 motor OTK 1 dan OTK 2 ini melawan arus di Jalan Salemba ini, melawan arus dari Jalan Raya Salemba menuju Senen. Kemudian dari Senen menuju Jalan Keramat Raya, Jalan Keramat Raya menuju Tugu Tani, dan dari Tugu Tani selanjutnya bergerak ke arah Stasiun Gondang Dia. Nah, dari Gondang Dia ini menuju wilayah Jakarta Selatan. Kemudian untuk yang 1 kendaraan yang ditumpangi oleh 2 orang, OTK 3 dan OTK 4, ini dari lokasi kejadian yang bersangkutan tidak berputar arah tapi lurus menuju Jalan Pramuka Sari 2. Nah, dari Jalan Pramuka Sari 2 selanjutnya menuju Matraman, dan dari Matraman termonitor dari CCTV menuju wilayah Jatinegara, selanjutnya ke Jalan Oto Iskandar Dinata, Jakarta Timur. Dari rekaman CCTV tersebut yang kami padukan dengan pengolahan digital terhadap alat komunikasi, setelah kejadian salah satu pelaku diduga mengganti pakaian sebelum melanjutkan perjalanan dalam pelariannya, dan hasil analisa jaringan komunikasi menunjukkan para pelaku selanjutnya berpencar ke wilayah
Kalibata, Ragunan, dan wilayah Bogor. Rekan-rekan sekalian, saat ini kondisi korban berdasarkan pemeriksaan medis mengalami trauma asam, kemudian luka bakar pada bagian wajah, lengan, batang tubuh, dan kedua anggota gerak lainnya. Mudah-mudahan korban segera diberikan kesembuhan. Mari kita sama-sama doakan rekan-rekan sekalian, keluarga kita, sahabat kita tersebut segera memperoleh kesembuhan sehingga bisa kembali beraktivitas. Kami sangat bersyukur rekan-rekan sekalian bahwa dengan banyaknya CCTV yang terpasang di jalur-jalur utama maupun di jalur-jalur alternatif yang ada di wilayah Jakarta, ini sangat membantu pengungkapan atau proses penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan. Apalagi pada beberapa titik atau sebagian besar titik CCTV yang terpasang di wilayah Jakarta memiliki resolusi yang cukup tinggi, sehingga pada beberapa tempat dapat diperoleh gambar yang cukup jelas. Kemudian rekan-rekan sekalian, dalam beberapa waktu belakangan kita sempat sajikan beredarnya video TKP yang membuat para pelaku ini seolah-olah terpublikasi. Nah, dengan beredarnya video TKP ini sebenarnya para pelaku mulai terlihat panik, pelaku dan jaringannya mulai terlihat panik dan berupaya mengaburkan proses penyelidikan dengan menyebarkan gambar atau sketsa hasil rekayasa artificial intelligence. Jadi sebagaimana rekan-rekan banyak melihat atau menerima mungkin kiriman link atau unggahan di media sosial berupa dugaan pelaku, kemudian dugaan identitas pelaku, itu kami pastikan bahwa itu adalah hoax atau tidak benar, karena itu hasil rekayasa dari artificial intelligence. Kami duga ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh jaringan dan pelaku itu sendiri untuk mengaburkan informasi, untuk mengaburkan arah, untuk mengaburkan fakta-fakta hukum yang diperoleh. Sehingga kami berharap mari kita sama-sama jaga supaya hasil nanti penyelidikan dan penyidikan yang akan kami sampaikan dalam beberapa hari ke depan, mudah-mudahan kami segera bisa memberikan atau menyampaikan dari tangkapan gambar CCTV yang kami peroleh di sepanjang jalur yang diduga dijadikan sebagai jalur untuk keberangkatan maupun kembalinya para terduga pelaku. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah sangat membantu dengan keberadaan CCTV yang tergelar di beberapa jalur di wilayah Jakarta. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Beberapa informasi yang terkait dengan penanganan perkara penyiraman atau penganiayaan terhadap korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 yang lalu. Kami akan terus berupaya dan berusaha semaksimal mungkin secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
dalam proses penegakan hukum yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.